Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam hidup ini ada saja rintangan. Kadang langkah kita sering dihentikan oleh kemalasan, kegagalan, keraguan, penyakit, musibah, kesukaran, kepahitan, trauma masa silam, dan sebagainya. Jika kita sendirian, besar kemungkinan kita akan berhenti. Namun tidak demikian bila kita bersama dengan Tuhan. Bersama Dia, hambatan sebesar apapun sesungguhnya dapat kita lewati. Kematian bahkan tidak sanggup menghentikan Yesus. Hidup kita adalah sebuah perjalanan. Maka agar tidak mudah dihentikan oleh penghalang, berjalanlah bersama Tuhan. Berjalanlah bersama Dia yang bangkit. Kita memiliki masa lalu yang mungkin kita sesali saat ini. Mungkin berupa kesalahan tak sengaja, kegagalan moral atau keputusan bodoh yang kita ambil. Kita berharap seandainya semua itu tak pernah terjadi. Namun seringkali juga hal-hal seperti itu terngiang terus di dalam pikiran kita dan sering membuat kita jatuh. Dosa-dosa kita membuat kita cemas. Meski masa lalu menjadi bagian hidup kita, masa lalu tak harus menentukan masa depan kita. Dengan hikmat Allah dan ampunan yang ditawarkannya, kita dapat memusatkan pikiran pada masa depan yang penuh harapan. Dan hal itu akan mendorong kita untuk berharap memperbaiki kehidupan kita. Karena di dalam Yesus setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa. Hukum itu mendatangkan kematian, tetapi bagi kita di dalam Yesus, Yesus justru menawarkan kelepasan dan kehidupan baru. Kita dapat belajar dari perjalanan Rasul Paulus yang sebelumnya sangat membenci Yesus, bahkan mengejar-ngejar, menganiaya, membunuh para pengikut Yesus. Tetapi kini ia bersaksi seperti kita dengarkan dalam bacaan pertama. Kebangkitan Yesus merupakan kesukaan besar bagi mereka yang percaya kepadanya. Kita semua percaya kepadanya, maka selayaknya kita senantiasa bersukacita serta memberitakan sukacita tersebut kepada saudari-saudara kita dimanapun dan kapanpun, bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Saudari-saudaraku yang terkasih, di masa pandemi ini banyak orang yang mengalami kecemasan, ketakutan, takut tertular corona, takut menghadapi kematian, gelisah, dan seringkali kekhawatiran itu juga muncul berlebihan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berbicara dan menghibur murid-muridnya. Meskipun dia akan dipisahkan dari mereka dan dibunuh, dia berjanji bahwa setelah itu mereka akan dipersatukan kembali di tempat yang indah, tempat di mana mereka akan memiliki rumah yang sangat istimewa yang disiapkan oleh Yesus bagi mereka masing-masing. Terlepas dari apa yang akan segera terjadi, tidak ada yang bisa memisahkan mereka selamanya. Dia akan datang untuk mereka dan bersama-sama mereka akan tinggal di tempat yang damai dan membahagiakan. Maka ketika kita hidup bersama Yesus, kita tidak perlu takut dan cemas. Kematian dalam iman kita hanyalah sebuah tahap fase justru untuk memasuki kehidupan yang Tuhan janjikan kepada kita. Yang penting saat kita berziarah di bumi ini, kita sungguh mau menjadikan Yesus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup kita, supaya hidup kita tidak dibawa oleh pengaruh-pengaruh jahat, dan kita akhirnya tenggelam di dalam dosa-dosa kita. Tuhan memberkati.